adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu online kita lagi, kita mau berdoa dulu sebelumnya ya. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk istirahat semalam Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai sekolah minggu online kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu online ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lagu ini ya, Taat. T-A-A-T, taat. Semuanya udah pada tahu ya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya, Crush ya. Nah, adik-adik, dari lagu tadi kita bisa ambil kesimpulan kalau kita harus taat selalu sama Tuhan Yesus. Selain kita harus taat sama Tuhan Yesus, kita juga harus taat sama omongan mama papa. Karena kenapa? Kalau omongan orang tua, nasihat orang itu pasti nasihat yang benar buat kita. Jadi kita harus selalu taat ya sama Tuhan Yesus, sama orang tua, sama orang yang lebih besar dari kita. Gitu ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu kedua kita. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Tapi semuanya di rumah kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya. Kalau misalnya ada mama papahnya di sebelah kalian, kita ajak bergerak bareng ya nyanyi lagu ini. Yuk. Gerak bareng ya. Jalan serta Yesus. Balik. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Begini. Serta Yesus. Balik. Jalan sertanya, yuk, setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari lagi. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, siapa yang bisa ambil kesimpulan dari lagu ini? Kan lagunya tuh Jalan Serta Yesus, berarti kita tuh kalau misalnya berjalan kemanapun kita harus mengikuti Yesus. Inti ceritanya, inti lagu dari itu kayak gitu ya. Selalu berjalan sama Tuhan Yesus. Kalau kalian ada apa-apa, ada masalah, pokoknya semuanya harus berjalan bersama Yesus. Ya udah, kalau kayak gitu, kalian selamat mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera selalu, sehat, tetap semangat ya adik-adik. Tadi pujian sudah dengan Kak Gina ya. Sekarang mari kita mendengarkan firman. Terlebih dahulu kakak minta berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam tata kerajaan di sorga, sebentar kami akan memulai ibadah. Pimpin kami Tuhan, sertai kami terus dari awal hingga akhirnya.
ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat kan cerita minggu-minggu lalu tentang seorang raja? Ada yang tahu raja siapa? Adik-adik tentunya tahu ya. Tuh, kakak dengar ada yang jawab, Raja Salomo. Benar adik-adik, cerita minggu lalu Raja Salomo yang penuh hikmat dikunjungi Ratu Seba. Untuk cerita minggu ini, temanya yaitu Raja Salomo yang tidak setia. Ayat Alkitabnya yaitu 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Adik-adik boleh dipandu mama papanya ya buat membaca ayat yang tadi. Sebelumnya, simak dulu video berikut ini ya. Raja Salomo memiliki banyak permaisuri yang berasal dari berbagai bangsa-bangsa, dan mereka menyembah dewa masing-masing menurut kepercayaan mereka. Salomo tidak mengajari tentang agamanya, tetapi malah membuat kuil dewa-dewa mereka dan turut menyembahnya juga. Salomo telah membuat Allah Israel sedih, maka Tuhan berkata kepada Salomo, Aku mengira kamu akan tetap setia sampai akhir, sama seperti ayahmu Daud. Tetapi kamu melanggar hukum perintahku, dan aku akan mengambil semua daripadamu. Demi Daud hambaku, semua itu tidak akan terjadi pada hidupmu, tapi akan terjadi kepada anakmu. seperti yang Allah katakan, Rehobeam, anak Salomo, menjadi raja penggantinya, dan dia menghadapi banyak cobaan. Adik-adik, cerita-cerita minggu lalu, Raja Salomo sangat terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya atas kepemimpinannya. Nah, Raja Salomo sangat terkenal dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain pun penasaran, termasuk yang minggu lalu diceritakan. Raja Salomo dikunjungi Ratu Seba. Nah, bangsa-bangsa lain pun ingin sekali bersahabat dengan Raja Salomo yang penuh hikmat. Pada akhirnya, bangsa-bangsa lain ingin menjodohkan putri-putri mereka dengan Raja Salomo. Akhirnya, menikahlah Raja Salomo dengan istri-istri dari bangsa-bangsa lain. Dengan mempunyai banyak istri-istri, dia semakin tua, semakin mencintai sekali istri-istri Raja Salomo tersebut. Nah, hari demi hari, Raja Salomo semakin tidak taat kepada Tuhan, adik-adik. Raja Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran kepada dewa-dewa, membuat kuil-kuil. Semakin dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin tidak taat kepada Tuhan. Tentu saja tidak baik ya adik-adik. Tuhan Yesus marah kepada Raja Salomo. Pada akhirnya Tuhan berfirman, Engkau sudah tidak setia lagi kepadaku. Engkau sudah tidak menepati perjanjian dan ketetapanku denganmu. Maka inilah yang akan terjadi. Kerajaanmu akan kuhancurkan. Kerajaanmu akan terpecah-pecah dan terkoyak. Kerajaanmu akan kuberikan kepada hambamu, karena engkau tidak setia kepadaku, seperti bapakmu Daud. dari cerita Raja Salomo yang tidak taat kepada Tuhan, jangan sampai ya adik-adik tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan adalah perbuatan yang jahat adik-adik. Tuhan Yesus sangat marah. Untuk itu adik-adik jangan lupa beribadah, jangan lupa mentaati kedua orang tua, karena
Tidak taat dan tidak patuh kepada orang tua adalah sama dengan tidak menaati perintah Tuhan. Adik-adik, mari kita dari mulai sekarang sampai adik-adik sampai tua kelak, adik-adik tetap menaati perintah Tuhan dan selalu beribadah kepada Tuhan sampai selama-lamanya, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 3 yang berbunyi, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tulislah itu pada loh hatimu. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa sebelum menutup ibadah ini. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sekali lagi ya Yesus. Biarlah kami selalu taat kepadamu, selalu setia kepadamu, selalu menyembah-Mu saja ya Yesus. Terima kasih Bapa. Pak, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa absensinya ya. Kirim ke grup WA masing-masing. Dah, selamat hari Minggu.